الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين والمؤسسين لهذا المسجد ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa azab yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika beliau Isra dan Mi'raj, yang dalam hadis tersebut memaparkan beberapa azab yang sangat panjang. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan terhadap hadis tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, halaman berapa itu? 37 ya? Paling bawah. Kalau saya ini paling atas, karena beda kitab ya. Summa ini artinya adalah huruf atof. Atof itu huruf penyambung, kalimat sambung kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti harus ada kalimat-kalimat sebelumnya. Sama dengan waw. Summa kemudian. Berarti ada kalimat-kalimat sebelumnya. Marra itu artinya melewati. Marra yamurru. Melewati. Siapa yang melewati? Nah, yang melewati itu namanya fa'il. Dalam bahasa Arab artinya subjek. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan langsung sallallahu alaihi wasallam. Summa marra sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya temannya pakai ala. Marra ala. Melewati siapa? Ala nisa'in. Nisa perempuan. Mar'atun perempuan satu. Kalau dua mar'atani. Kalau banyak nisa'un. Maka ada surat namanya surat An-Nisa. Melewati sekelompok perempuan. Mu'allaqatin, yang perempuan itu tergantung. Mu'allaqah itu tergantung. Tergantungnya di mana? Tergantungnya bi sadyihinna. Sadyun itu artinya payudaranya. Tergantung itu pada payudara mereka.
Wahunna, dan mereka itu yasihna atau yasihna. Yasihna itu artinya teriak. Soha yasihu. Kalau hunna yasihna. Mereka itu teriak. Teriak kepada siapa? Berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, man, siapa? Haula'i, mereka itu." Qala, Jibril berkata, "Haula'i, mereka itu adalah az-zunatu min ummatika." Para pezina dari umatmu. Kalau kita lihat hadis ini, maka salah satu yang diazab dan diperlihatkan azab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika beliau Isra dan Mi'raj adalah bentuk azabnya perempuan digantung pada payudaranya. Bayangkan Pak, digantung pada payudaranya. Dan ini bentuk azab bagi para perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Kalau ditanya kenapa kok azabnya digantung pada payudara? Karena payudara itulah bagian tubuh yang sering dikaitkan dengan daya tarik dan aurat perempuan. Maka hukumannya dikaitkan dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Itu hukumannya. Digantung. Anda bayangkan, digantung pada payudaranya. Dan hukuman ini pada dasarnya adalah hukuman yang menghinakan buat orang tersebut. Kenapa? Karena persoalan zina ini termasuk dosa besar. Kalau kita baca satu kitab namanya Al-Kaba'ir itu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, salah satu dosa besar itu adalah zina. Karena dia dosa besar, maka azabnya double. Bukan cuma di akhirat, tapi pada saat ketika berada di alam barzah, di alam kubur, dia juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang melakukan zina, cepat-cepat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zina ini adalah salah satu dosa besar, maka hukuman dunianya di dalam fikih Islam tergantung. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Supaya apa? Supaya para perempuan lain itu takut melakukan itu. Kalau ternyata dia itu belum menikah, maka dia dirajam. Dicambuk. Bukan dirajam, dicambuk. Sampai 100 kali cambuk. Tapi cambuknya bukan cambuk seperti Anda mencambuk anak pada saat ketika diberikan hukuman, tapi cambuknya benar-benar cambuk. Seperti yang terjadi di mana? Di Aceh. Di Aceh itu masih menerapkan cambuk dan sakit Pak. Dicambuk dengan apa? Dengan rotan. Sakit tuh. Itu hukumannya di dunia. Karena itu maka persoalan zina ini adalah persoalan yang perlu kita waspada. Kenapa? Karena biasanya banyak orang terjebak di situ. Kenapa persoalan zina ini azabnya sampai seperti itu? Tujuannya adalah atau alasannya adalah karena menjaga diri itu penting. Kehormatan. Penting. Maka hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah itu pada dasarnya bukan nakut-nakutin. Tujuannya adalah supaya kita tercegah dari perbuatan dosa tersebut. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga sama. Benar. Karena di sini menggunakan kata haula'i az-zunat. Mereka itu adalah para zina. Maka kesimpulannya adalah salah satu perbuatan yang siksanya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah persoalan zina. Kalau kita runut dari awal sampai zina, ini semuanya dosa besar, Pak. Dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil enggak sampai ke situ.
Enggak sampai mendapatkan siksa seperti itu. Maka dosa kecil ngapusnya gampang. Apa? Ente baca tasbih aja bisa menghapus. Makanya salah satu yang diajarkan Rasulullah untuk menghapus dosa-dosa kecil kita itu apa? Habis sholat zikir. Apa zikirnya? Baca tasbih berapa kali? 33. Apa? Baca apa lagi? Tahmid 33. Kemudian baca takbir 33 ditambah satu lagi. Jadi 100. Nah 100 itu kalau kita baca setiap hari itu menghapus dosa-dosa kecil. Termasuk kalau kita berkorban ini Pak, ini juga menghapus dosa-dosa yang lalu tuh. Tapi yang dihapus dosa kecil. Nah kalau dosa besar nggak bisa dihapus begitu. Cara menghapusnya apa? Ente taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ente menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau di negara Indonesia, karena hukumannya nggak ada hukuman raja, nggak ada hukuman cambuk. Itu yang pertama ya. Kita lanjutkan. Summa marra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati lagi. Ngelewati siapa? Ala qaumin, terhadap sekelompok kaum yuqta'u, yang dipotong, min junubihim. Kata junub jambun ini artinya di bagian lambung di sini, jambun. Tetapi kita artikan adalah dipotong dari bagian tubuh mereka apa? Al-lahmu, daging. Setelah dipotong daging itu dari tubuh mereka, kaum tersebut, apa yang dilakukan? Fayal qamunahu. Dari kata laqoma, yalqumu, bisa juga dibaca laqima, yalqumu, artinya menelan. Maka telanan itu disebut dengan luqmah. Luqmah itu telanan. Saya menelan, itu namanya ana alqamu, saya menelan. Menelan apa? Ana alqamu at-ta'am, saya menelan makanan. Di sini disebutkan setelah daging dari tubuh mereka dipotong dari sekelompok kaum yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu, daging itu lalu kemudian mereka makan. Mereka telan. Fayal qamunahu, mereka makan, mereka telan. Fayuqalu, lalu dikatakan, qala yaqulu, kalau qila yuqalu. Kalau mengatakan yaqulu, kalau dikatakan yuqalu. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada siapa? Li ahadihim, kepada salah seorang dari kaum itu. Ada yang ngomong sama salah seorang dari kaum tersebut, kul, makanlah, kul, akala ya'kulu, kul. Maka kalau baca Al-Quran hati-hati Pak, jangan sampai keliru. Kul dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kita baca qaf jadi ka, kul. Artinya apa itu? Makanlah Allah. Kan serem itu. Ya kan? Kul, kalau kul katakan. Kul huwallahu ahad, katakan Allah yang Maha Esa. Tapi kalau kita bacanya kul, karena susah ngomong qaf, artinya berubah. Kul artinya makanlah. Apa yang dimakan? Kama kunta lah ta'kulu lahma akhika. Makanlah sebagaimana engkau dulu memakan apa? Lahma akhika, memakan daging saudaramu. Memakan daging saudaramu. Makanlah, ini dikatakan di dalam siksa itu. Makan tuh daging sebagaimana dulu waktu kau hidup, kau sering makan daging saudaramu. Maksudnya apa? Kau suka mengatai dia, suka membicarakan keburukan dia dan seterusnya. Yang disebut dengan menggunjing. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, apakah mereka suka memakan saudara daging dari saudaranya.
Di dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan. Qala Rasulullah, karena melihat kaum tersebut seperti itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa ingin tahunya, dia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibrilu, wahai Jibril, man, siapa haula'i, mereka itu?" Apa jawab Jibril? Faqala, Jibril berkata, haula'i, mereka itu adalah al-hammazuna min ummatika al-lammazun. Dua tuh. Yang nanti siksanya adalah dia makan dagingnya sendiri, dia makan tuh. Makan daging sendiri, Pak. Ini kita punya badan ini dipotong lalu kita makan. Gimana itu, Pak? Kalau makan daging orang lain kan? Tapi daging sendiri dimakan. Kalau Sumanto daging orang dimakan. Kalau makan daging sendiri namanya Sumanti. Sumanto makan daging sendiri dari badan. Bagaimana kita gores saja tubuh kita dengan pisau sakit. Ini kita potong nih dari bagian sini jam, lalu dimakan. Siksanya seperti itu. Siapa? Kata Jibril, yang seperti itu nanti akan dikenakan kepada al-hammazun, al-lammazun min ummatika. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-hammazun. Al-hammazun itu jamak. Di dalam ayat Al-Quran disebut dengan humazah. Jamak juga. Hammazun itu jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim. Al-hammazun, al-lammazun. Tetapi ada jamak taksir namanya humazah. Ada satu ayat, wailun likulli humazatin lumazah. Sama itu. Celaka bagi siapa? Al-humazah wal lumazah. Siapa itu? Al-hammazun wal lammazun. Sama itu. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah al-humazah atau al-hammazun. Siapa? Tukang adu domba, penyebar fitnah. Kata Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al-humazah itu adalah tukang adu domba, suka nyebar fitnah. Ulama lain mengatakan yang disebut dengan humazah adalah orang yang suka mencela langsung di hadapan seseorang. Jadi artinya beda-beda itu para ulama tafsir. Dia celak langsung tuh Pak, di depan orang, depan publik. Malu nggak tuh orang itu? Malu Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mau mengkritik orang jangan di depan publik. Atau menghinakan orang jangan di depan publik. Misalnya dia berbuat salah nih. Ente nyuri ya di depan orang, malu nggak dia? Datang ke rumahnya bilangin. Caranya gitu, adabnya begitu. Jangan kita mencela langsung di hadapan seseorang. Yang kedua, lumaza. Kata lumaza ini adalah orang yang suka mencela orang lain. Tapi dia mencelanya, orang itu nggak ada di hadapannya. Kalau humaza itu dia mencela langsung di depannya. Goblok lo, dijelak lo, macam-macam kalimat yang keluar itu mencela dia di depan. Bego lo, apalagi bahasanya itu, dicelak lo. Pokoknya dengan perkataan-perkataan yang bikin dia sakit hati. Di depannya namanya humaza. Kalau di belakang dia nggak ada, dicela-cela dia namanya lumaza. Itu menurut penafsiran dari sebagian ulama tafsir. Tetapi kalau kita lihat pada dasarnya keduanya ini memiliki kesamaan. Humazah lumazah itu ibaratnya saudara kembar. Saudara kembar. Sama dengan Upin Ipin. Sama kan? Ini humazah lumazah. Hammazun, lammazun. Maka satu paket tuh. Haula'i al-hammazun min ummatika al-lammazun. Satu paket. Maksudnya apa? Keduanya ini sama-sama memiliki satu makna. Apa?
mencela dan membuka aib orang. Islam hebat. Jangan mencela dia, jangan buka aib dia. Apalagi orang udah meninggal, jangan dibuka aibnya, Pak. Dia udah meninggal, urusan dia sama Allah tuh. Nggak usah lagi diungkit. Dia kan dulu waktu masih hidup mabok, nyungsep tuh di got. Diceritain, Pak. Orang tahu satu kampung. Jangan. Yang kita perlu ceritain apanya? Kebaikannya aja. Itu Islam hebatnya. Kepada yang sudah meninggal aja kita suruh jaga lisan, apalagi kepada yang masih hidup. Itu hebatnya Islam. Enggak seperti agama lain. Sembarangan aja kadang-kadang ngomong. Kita enggak. Kepada yang mati, Rasul mengatakan, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Sebutin yang bagus-bagus dari orang yang sudah meninggal. Yang bagus-bagus saja. Mungkin dia enggak banyak kebaikannya, tapi kan pasti ada kebaikannya kan? Ada enggak orang pasti ada 1-2 kebaikannya kan? Mungkin yang keburukannya banyak, tapi pasti ada kebaikan. Kebaikan itu yang diangkat. Dia omongin, itu maksudnya. Keburukannya wakufu an masawihim. Kata Nabi, jangan ceritakan yang buruk-buruk tentang mereka. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada orang yang udah meninggal. Berpengaruh, Pak. Makanya orang kalau meninggal itu biasanya orang-orang yang diundang itu memberikan testimoni. Apa testimoni? Persaksian. Kita sebelum sholat jenazah kita bilang, isyhadu, ya kan? Persaksikan. Ala anna hadzal mayit min ahlil khair. Kalau itu kan, apa kita bilang? Khair, khair. Meskipun kita nggak tahu orang itu. Khair, khair aja gitu. Kita nggak tahu dia kan. Khair, khair. Kenapa? Bingung kita jawabnya apa. Tapi omongan kita itu membantu dia. Membantu. Kenapa? Karena Nabi pernah lewat jenazah digotong. Orang satu kelompok kaum bilang memuji jenazah itu. Nabi mengatakan wajabat. Tuh. Lalu kemudian ada jenazah lain. Lalu kemudian orang itu menghina jenazah itu. Wajabat. Ditanya sama sahabat. Ya Rasul, maksudnya apa? Ada jenazah satu, ente bilang begini. Jenazah kedua, ente bilang begini. Apa? Adapun satu kelompok kaum yang memuji jenazah itu wajabat lahul jannah, maka orang itu berhak dapat surga. Adapun orang yang memberikan persaksian buruk, maka wajabat lahun nar, orang itu berhak masuk ke dalam neraka. Maka kalau kita memberikan testimoni yang baik-baik dong, jangan yang buruk-buruk supaya tuh almarhum tidak terganggu di dalam alam kuburnya dan dia bisa terbantukan. Kenapa? Omongan baik itu doa. Kalau doa memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal. Maka mencela, membuka aib orang lain kepada yang mati nggak boleh, apalagi kepada yang itu, Pak. Kenapa? Dia punya hati, dia punya rasa. Kalau orang punya hati, punya rasa, omongan apapun berpengaruh ke dia. Beda kalau patung. Apa menghina patung? Patung itu marah nggak tuh? Enggak, karena nggak punya hati, punya rasa. Tapi manusia punya rasa. Islam ngajarin jangan mencela, membuka aib orang lain. Orang yang suka mencela dan membuka orang lain disebut dengan humaza, lumaza, yang dalam Al-Quran adalah wailun. Wailun, celaka. Kata wailun itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kebinasaan. Dunia dan akhirat. Dunia binasa. Kenapa? Karena dia di dalam dunia ini pasti akan mendapatkan respon yang negatif dari orang. Orang kalau ngomongnya suka kasar, suka menghina, Pak, kira-kira hidupnya lama nggak dia? Belum, dia bisa dibunuh orang, Pak. Bisa dibunuh orang. Kenapa? Omongannya nggak dijaga nih. Orang tersinggung, dendam. Pergilah dia di tempat yang sepi. Langsung ditusuk oleh orang. Kenapa? Dia dendam tuh. Sakit hati gue. Kemarin gue dikata-katain depan orang. Nah sekarang waktunya gue bunuh lah. Orang kalau sudah kalah mata, Pak, dia nggak akan ragu melakukan itu. Makanya orang-orang yang kategori
suka mencela dan membuka aib orang lain di depan umum, itu hati-hati tuh. Allah mengatakan wailun, kebinasaan, kutukan, azab yang berat. Kenapa? Kata wail dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa ini pelanggaran serius. Maka menggunakan wailul lil musallin, celaka bagi yang sholat. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang dalam berdagang, dikurangi timbangan. Dan termasuk di sini disebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Di dunia dia akan binasa, di akhirat dia akan dapat hukuman, di alam kuburnya dia akan dapat siksa kubur. Itu namanya dosa besar. Makanya hati-hati terkait dengan persoalan lisan. Yang kedua, bentuk celaan di dalam kata humaza lumaza ini bisa terjadi karena serius dia menghina, Pak. Karena iri hati dengki dia hina. Bisa juga bercanda, ngolok-ngolok. Maksudnya humor, bercanda. Tapi ingat, orang dicandain belum tentu sama. Betul nggak, Pak? Kalau kita orang-orang yang suka bercanda lain ceritanya. Tapi ada orang yang memang tidak ngerti tentang candaan kita, lalu kita bercanda dengan humor-humor yang menjelekan dia. Hatinya disimpan dalam hatinya. Kurang ajar nih, gue dicandain begini. Gue tersinggung gak? Tapi dia diam. Besok nanti nih, dia lewat mana nih? Gang U atau gang A? Gue potong dia nanti. Hati-hati juga kan? Makanya kalau bercanda juga, bercandanya hati-hati juga. Kalau orang yang kita nggak kenal nih, bercandanya diatur volumenya. Tapi kalau orang yang memang kita udah kenal, ya silakan aja. Tapi kadang-kadang kita harus jaga lisan kita. Nah, siksaan atau azab bagi orang yang masuk kategori ini adalah siksaannya apa? Daging dari tubuhnya sendiri dipotong, lalu dia dipaksa untuk memakan daging tersebut. Dulu pada zaman Rasulullah itu banyak terjadi, Pak, terkait dengan persoalan ini. Saya akan ceritakan yang pertama tentang namanya hadisul ifki. Hadis itu artinya berita. Hadis, berita. Ifki itu artinya dusta, fitnah. Siapa yang difitnah? Nggak main-main Pak yang difitnah. Istri Rasulullah difitnah. Bayangkan, ini Rasulullah siapa? Orang yang paling mulia. Istrinya pun mulia. Nggak mungkin Rasulullah kawin dengan orang yang bukan mulia. Begitu. Istrinya mulia. Difitnah. Apa difitnah? Siti Aisyah, istrinya itu difitnah selingkuh. Bayangkan. Fitnahnya serem kan? Dituduh selingkuh. Gimana tuh? Jadi pada tahun 5 Hijriah, kalau kita baca sejarah, itu pernah ada perang namanya Perang Bani Mustalik. Perang ini nggak seperti perang Badar, perang Uhud yang besar, tapi perang Bani Mustalik. Lalu kemudian Siti Aisyah bersama dengan yang lain itu melakukan perjalanan, dia ditandu di atas onta. Jadi onta itu ada tanduknya. Tahu tanduk kan Pak ya? Kalau orang dulu kan ada tanduknya. Kenapa? Ini yang dibawa istri Rasulullah, istri pejabat tinggi nih. Makanya nggak sembarangan ini. Tanduk nih dibawa, berhentilah di satu tempat untuk istirahat. Rasulullah juga sama. Siti Aisyah merasa kalungnya hilang. Lalu turun dari tanduknya, dia cari kalung itu. Dicari kalung itu, pas dia mau balik, unta dan tandunya udah jalan. Kenapa? Sahabat Nabi yang membawa unta itu pikir Siti Aisyah masih ada di atas. Dipikir masih ada di atas, tidak turun. Karena Siti Aisyah juga nggak bilang kalau dia turun nyari
nyari cincin atau perhiasan yang jatuh. Akhirnya Siti Aisyah sendirian Pak, bingung dia. Orang udah jalan kafilahnya gimana? Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang agak terlambat datang. Terlambat. Dia lihat ada Siti Aisyah istri Rasulullah, akhirnya dia suruh naik untanya. Jalan. Ada yang lihat Siti Aisyah sama laki-laki nih. Tuh. Coba tuh. Akhirnya ada orang yang memang dia iri hati, dengki sama Rasulullah. Ini salah satu cara untuk menjatuhkan. Apa yang dilakukan? Disebar fitnah. Disebar berita bohong. Apa? Berita bohong itu disebar oleh pemimpin dari kaum munafik Mekah, namanya kaum munafik Madinah, namanya Abdullah bin Ubay. Lalu kemudian disebutlah dan diberitakanlah bahwa Siti Aisyah berjalan bersama laki-laki. Berdua. Orang kalau jalan berdua, kira-kira apa pikiran orang, Pak? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Apalagi orang Arab kan gampang menyimpulkan. Akhirnya yang terjadi adalah Siti Aisyah stres, Pak. Stres. Rasulullah juga berubah dengan Siti Aisyah karena dapat informasi begini. Yang ketiga, muncul desas-desus di masyarakat tentang persoalan ini. Rame udah ini. Kasusnya rame. Kenapa rame? Ini bukan orang sembarangan yang jadi isu nih. Trending topik. Viral kan? Kalau udah viral, repot ini. Yang diviralkan pertama, tentang istri pemimpin tertinggi umat Islam. Siti Aisyah stres. Wajarlah, namanya manusia stres, wajar. Kenapa? Berita ini dahsyat dampaknya. Rasulullah berubah sikapnya dengan Siti Aisyah. Yang namanya laki-laki kalau dengan istrinya bersama dengan laki lain kan buruk, Pak. Rasulullah manusia, Pak. Dan di masyarakat beredar isu itu sehingga kemudian terjadi perpecahan masyarakat muslim. Ada yang percaya, dia sebarin, ada yang ragu, ada yang tidak percaya. Itu yang terjadi di masyarakat. Ada yang percaya, disebarin tuh, di-share. Di-share tuh di grup-grup misalnya kan. Di sana belum ada WA kan, tapi itu disebarluaskan. Apalagi orang munafik suka banget tuh. Siapa munafik? Buzzernya sebar. Ada yang ragu, bener nggak sih? Kayaknya nggak mungkin lah. Ada yang nggak yakin, nggak mungkin istri Rasulullah seperti itu. Allah jaga. Nah, tersebar. Akhirnya penyelesaian itu langsung Allah yang turunkan ayat Quran. Yaitu surat An-Nur ayat 11. Tapi Rasulullah nggak mengambil tindakan yang kontraproduktif itu. Kalau kita kan enggak. Dengar istri kita jalan melaki, langsung kita veto. Langsung kita omel-omel, langsung kita maki-maki. Rasulullah enggak. Jaga. Tapi namanya laki-laki pasti ada perubahan. Akhirnya persoalan itu selesai dan Siti Aisyah dibebaskan langsung oleh Allah dan orang yang menyebarkan isu itu dikenai hukuman dan mereka itu masuk kategori humaza, nyebarin isu menyakiti hati orang. Apa ayat yang keluar? Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti di dalam umat Islam juga ada orang modelnya yang begitu. Dalam cerita lain, Pak, ada cerita. Tapi kan waktunya udah sempit ya. Nantilah kita ceritain ya. Kita langsung masuk saja pada yang berikutnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, li Abi Daud, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa Imam Abu Daud? Imam Abu Daud ini adalah salah seorang ulama hadis. Dan dia mengumpulkan hadis-hadis di dalam satu buku namanya Sunan Abu Daud. Dari mana Abu Daud itu berasal? Dari Sijistan. Sijistan itu di mana? Sijistan itu ada di Persia, di Iran. Makanya saya pernah mengatakan
Banyak ulama-ulama besar, cendekiawan besar, para ulama hadis itu dari Iran, Pak. Dari Persia. Ulama-ulama sufi dari Persia. Banyak ulama-ulama tafsir dari Persia. Siapa ulama tafsir dari Persia? Pertama, At-Tabari. Tafsir yang pertama itu. Yang kedua, Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi. Dan banyak sih, kalau cerita banyak. Itu yang menulis 6 kitab hadis, 5 dari 6 orang Persia. Salah satunya Abu Daud. Imam Bukhari dari mana? Persia. Imam Muslim dari mana? Persia. At-Tirmidzi Persia. Abu Daud dari Persia. Kenapa? Orang Persia ini pernah dipuji oleh Rasulullah. Kalau baca surat Muhammad ayat 38 di akhir disebutkan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kata Allah kepada orang-orang Arab saat itu ada Rasulullah. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, kata Allah, yastabdil, Allah akan gantikan qauman ghairakum, oleh satu kelompok kaum selain kalian, selain orang Arab itu. Tsumma la yakunu amsalakum, mereka enggak seperti kalian. Saat itu yang menjadi sebab turunnya ayat ini, pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sih kaum yang kalau kita ini berpaling, Allah akan gantikan satu kaum yang lebih baik dari kami? Di samping Rasulullah ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Lalu kemudian kata Nabi, min hadza wa qaumihi, dari orang ini dan kaumnya. Berarti orang mana itu? Dari Persia. Lalu Nabi mengatakan, lau tu'ulliqa hadza din bisuraya la nala rijalun min ahli Fars. Itu dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan. Kalau seandainya agama ini tergantung di bintang kejora di atas tuh, di atas, berarti jauh kan? Nggak mungkin orang bisa ambil itu. Kata Nabi, pasti akan diperoleh, diraih oleh orang-orang dari Persia. Kenapa? Kecerdasan, kepintaran. Maka orang-orang Persia itu orang pintar, Pak. Salah satu buktinya apa? Intelektual, Muslim, akademisi, semuanya penemu-penemu. Ibnu Sina dari mana? Persia. Khwarizmi, menemukan algoritma dari Persia semua. Maka dipuji oleh Rasulullah SAW. Sekarang buktinya yang berani ngelawan Amerika sama Israel siapa? Iran ngelawan 2 raksasa. Menang Iran, Pak. Kenapa? IQ Iran ini pernah diukur, Pak. Sedunia IQ negara-negara orang-orang di dunia, yang pertama Cina. IQ-nya tinggi. Makanya Cina hebat. Yang kedua Korea. Yang ketiga Iran. Otaknya cerdas. Makanya nggak heran meskipun dia di isolasi ya. Isolasi, di embargo ya. Di embargo artinya apa sih? Embargo itu artinya dia nggak dibuka ruang oleh Amerika dan kawan-kawannya itu kan, tapi masih bisa hidup. Kalau nggak bukan negara hebat, negara apa yang begitu? Kalau kita mungkin ditutup, mati kita. Tapi Iran luar. Nah, Abu Daud ini dari Persia. Abu Daud mengatakan, summa marra, kemudian Rasulullah lewat. Siapa? Yakni sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, ala qaumin, terhadap satu kelompok kaum, kata Nabi, lahum azfarun, yang mereka itu, kata Nabi, memiliki kuku. Asfar itu kuku. Dari apa? Min nuhasin, dari tembaga, nuhas. Kuku dari tembaga. Yakhmasuna itu mereka mencakar. Dia punya kuku dari tembaga nih. Lalu apa yang dilakukan? Yakhmasuna, mereka mencakar. Apa yang dicakar? Wujuhahum, wajah-wajah mereka. Wasudurahum, dada-dada mereka. Ini kata riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain menambahkan hadis ini.
Rasulullah melewati satu kelompok kaum yang kaum itu punya kuku dari tembaga, lalu mereka mencakar-cakar muka mereka sendiri dan mencakar-cakar dada mereka sendiri. Faqala, Rasul berkata, man haulai, siapa mereka ya Jibril? Qala, Jibril berkata, alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka orang yang memakan daging manusia, maksudnya suka menggunjing, memberitakan keburukan dan menyebarkan fitnah dan keburukan. Wa yaqauna, lalu mereka itu merusak, yaqauna fi a'radihim, merusak kehormatan mereka. Apa kehormatan mereka? Kalau orang lalu kemudian disebarkan keburukannya, kira-kira kehormatannya terganggu nggak? Terganggu. Maka Nabi ngajarin, kalau ente ngelihat aib saudaramu, tutup, jangan disebar. Kalau ada aib dari saudaramu, ente tahu, jangan disebarluasin, tutup. Kenapa? Nabi mengatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini ajaran Islam, Pak. Kenapa? Manusia itu lemah. Manusia itu punya mungkin banyak kesalahan. Tetapi kita sebagai manusia yang lain, ketika melihat kesalahan dan aib dari saudara kita, yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita expose keburukan itu, baik di media-media sosial, apalagi di WA itu. Tutup, skip, jangan kita sebarkan. Nah, belajar dari hadis yang panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hadis Isra ini, maka hidup kita harus punya arah. Arahnya itu jangan sampai kita melanggar yang sudah disebutkan tadi. Karena salah satu fungsi dari hadis yang disampaikan Rasulullah adalah mendidik kita supaya kita waspada dalam menjalani kehidupan ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.